Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para masyayikh, para ustadz dan para tokoh masyarakat, dan juga kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalan, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga di antara nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi, untuk membahas tentang kajian-kajian kitab ulama salafi. Dan juga yang kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum masuk dalam pembahasan, seperti biasanya kita bertawasul dulu kepada para masyayikh, kepada para guru-guru kita, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari ini nanti bisa memberikan kemanfaatan untuk diri kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami' muallifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhusu khususan muallifil kitab Safinatun Najah wa jami' masyayikhina lirbuy wa jami' masyayikhina babakan wa jami' masyayikhina fi hadhihi dairah syai'un lillahi laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi filli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan dalam pembahasan sebelumnya, sekarang masuk dalam faslun al-ma'u qalilun wa kathirun. Sekarang masuk dalam pembahasan masalah air. Dikatakan dalam kitab Safinatun Najah, al-ma'u utawi banyu iku qalilun anakalane kang kitik wa kathirun lan anakalane kang akeh. Jadi yang namanya air ini ada dua kategori. Kategori yang pertama ini adalah air yang sedikit. Sedangkan kategori dua ini adalah air yang banyak. Nah, sekarang batasannya seperti apa itu dikatakan air yang sedikit ataupun air yang banyak. Al-qalilu madunal kullataini. Dikatakan dalam kitab Safinatun Najah bahwasanya al-qalilu utawi banyu kang kitik iku ma banyu dunal kullataini, kang kurang rongkolah. Jadi yang dikatakan atau yang dinamakan dengan air yang sedikit ini adalah air yang kurang dari 2 kullah. Nah, ini 2 kullah adalah ukuran orang Arab. Kalau dalam orang Indonesia, ya, air tersebut ini ukurannya kalau ditempatkan di dalam kolam
ini kurang lebih ukurannya adalah panjangnya 60 cm, tingginya 60 cm, dan lebarnya ini 60 cm. Jadi persegi kotakan, yang penting ukurannya 60 cm semuanya. Maka ketika airnya itu penuh dikatakan air tersebut ini dua kullah. Nah ini kalau air yang sedikit berarti airnya kurang dari 2 kullah dari ukuran tersebut. Walaupun seumpama kolame ukurannya pas 2 kullah, ternyata ya airnya tidak penuh, ya maka itu dikatakan air tersebut kategorinya adalah air yang sedikit. Nah sekarang wal kasiru kullatani fa aksar, sedangkan air yang banyak ini adalah air yang mencapai 2 kullah ataupun lebih. Ya, kalau tadi yang sedikit ini kurang dari 2 kullah, kalau yang banyak ini minimalnya adalah 2 kullah. Ya, ataupun lebih, kalau lebih malah bagus untuk kita melakukan bersuci. Nah ini kategori air yang banyak adalah air yang melebihi dari air yang 2 kullah ataupun lebih. Kemudian al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit ini akan menjadi najis ketika air tersebut ini kejatuhan najis. Wa illam yataghayyar, walaupun kondisi air tersebut ini tidak berubah sama sekali, maka tetap ketika ada najisnya, ketika kejatuhan najis, maka air yang sedikit ini akan menjadi najis secara otomatis. Nah kemudian sekarang wal ma'u al kasir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Sekarang air yang banyak ketika kejatuhan najis, maka air tersebut tidak bisa kita vonis langsung menjadi najis, seperti halnya air yang sedikit. Kalau tadi dikatakan dalam air yang sedikit ketika kejatuhan najis, maka secara otomatis akan menjadi najis. Tapi kalau dalam air yang banyak, ini ketika air tersebut ini kejatuhan najis, maka tidak bisa kita memvonis langsung air tersebut ini menjadi najis, karena harus melihat dulu ketika airnya itu berubah, maka akan menjadi najis. Berubahnya yang pertama yaitu dari segi tokmuhu, dari segi rasanya. Rasanya air tersebut apakah sebelum kejatuhan najis dengan setelah kejatuhan najis ini berubah atau tidak. Kalau memang air tersebut ini tidak berubah, maka air tersebut ini dikategorikan masih air yang suci. Tapi kalau rasanya ini sudah berubah, maka menjadi najis. Kemudian yang kedua, aulaunu, ataupun warnanya. Ketika air yang melebihi dari 2 kullah ini kejatuhan najis, maka kita lihat dulu warnanya berubah atau tidak. Kalau memang warnanya sudah berubah dari air sebelumnya, maka ini akan menjadi najis. Tapi kalau airnya tidak berubah warnanya sama sekali, maka air yang banyak tersebut ini masih dikategorikan air yang suci. Kemudian yang terakhir dari segi rihuhu, yaitu dari segi baunya. Ya, ketika kejatuhan najis kok ternyata bau air tersebut ini berubah, maka air tersebut ini akan menjadi kategori air yang najis. Tapi kalau tidak berubah baunya, maka tetap air tersebut ini dikatakan air yang suci. Nah ini adalah pembahasan tentang air. Tinggal bagaimana kita melihat kondisi dari air tersebut. Apakah air tersebut ini kategori yang air banyak ataukah air yang sedikit.
Ya, kalau air yang banyak ya nanti ketika kejatuhan najis tinggal melihat ada perubahan dari segi salah satu dari tiga, yaitu dari baunya, rasanya ataupun warnanya. Kalau memang salah satunya ada yang berubah, maka air tersebut ini adalah dikategorikan air yang najis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjalankan ibadah kepada Allah sesuai dengan syariat-syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.